but there's nothing you could tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. Stuck in my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I've been black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled. Shalom saudara-saudari yang terkasih, kembali lagi bersama kami di podcast Five People Christian bersama saya Evita Sinaga. Perkenalkan, nama saya Edison Simanamata. Nama saya Luciana Syarlaga. Dan saya sendiri Dora Panjaitan. Nama saya Yohana Brutu. Kali ini kami akan membahas tentang hidup bergantung kepada Allah dan menjadi saluran berkat. Jadi mari kita saksikan bersama-sama. Menurut saudara-saudari, apakah maksudnya hidup bergantung kepada Allah? Hidup yang selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal, situasi apapun. Hidup yang selalu melibatkan Tuhan, baik dalam di saat susah maupun senang, dan selalu bersyukur atas apa yang diberikannya. Jadi hidup bergantung pada Allah ini yang mengandalkan Tuhan. Adakah menurut saudara-saudari tokoh Alkitab yang selalu bergantung kepada Tuhan? Pokoknya tentang Daud yang mengalahkan Goliat dalam situasi perang 1 lawan 1. Dia selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Dia selalu berdoa. Itu yang saya tahu tentang cerita Daud. Ya, menurut saya cerita Daud dan Goliat itu, Daud mengalahkan Goliat. Kalau secara duniawi tentu Daud sendiri kalah. Tetapi karena dia mengandalkan Tuhan dan Tuhan memberkati dia untuk melawan Daud ini, Daud percaya diri untuk mengalahkan Goliat ini. Daud bisa menang mengalahkan Goliat karena Daud sendiri tetap mengandalkan Tuhan. Adakah tokoh Alkitab lain yang saudara-saudari ketahui? Menurut saya ada tokoh yang bernama Amos, yang dimana dia adalah seorang dari gembala dari Tekoa yang tidak dari keluarga nabi maupun imam. Dia diutus Tuhan untuk pergi ke Israel untuk menyampaikan pesan nubuat kepada mereka, yang dimana Amos itu menyampaikan dan menubuatkan penghukuman atas dosa-dosa Israel, terutama kejahatan dan penyembahan berhala yang terjadi di Israel. Selain itu juga Amos juga menubuatkan bahwa keselamatan bagi umat Kristen, yaitu pembangunan kembali Pondok Daud yang melambangkan kerajaan Tuhan yang adil dan damai. Jadi Amos itu seorang nabi yang mendirikan keadilan dan menentang ketidakadilan, ketidakjujuran dan perlakuan yang tidak adil terhadap orang miskin maupun orang pinggiran. Ya, jawaban saudara-saudari sangat bagus. Berarti ada tokoh Alkitab seperti Daud, ada seperti Amos dan lain sebagainya. Jadi yang kita kaitkan dengan keluarga, pasti dalam keluarga juga pasti ada yang hidup selalu bergantung pada Allah. Seperti apakah kira-kira keluarga yang mengandalkan Allah dalam setiap situasi hidupnya? Seperti keluarga yang mengalami cobaan yang berturut-turut. Contohnya keluarga yang cobaan pertama belum selesai, sudah datang cobaan kedua. Dan satu keluarga itu merasa, oh Tuhan, kayak mana ini? Mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di setiap cobaan yang datang kepada mereka. Mereka sendiri tidak mau hanya untuk secara manusiawi saja, tidak mau mereka untuk putus asa cobaan yang datang kepada mereka, tapi mereka menguatkan iman mereka untuk selalu bersyukur dan berserah diri kepada Tuhan. Sangat bagus. Jadi seperti yang kita ketahui pada zaman sekarang,
kira-kira kan menjadi, kita kan topik kita sekarang tentang hidup bergantung pada Allah dan menjadi saluran berkat. Adakah kira-kira yang kalian ketahui cara kita untuk menjadi saluran berkat, yang mana kita melalui saluran berkat tersebut tidak hanya berbicara hal yang besar, namun kita juga dapat menjadi saluran berkat dalam hal kecil sekalipun. Apa kira-kira? Kalau menurut saya sendiri, ketika kita berjalan kaki melihat seseorang pengemis yang sudah kelaparan atau yang tidak tahan lagi dia karena laparnya, kita ada makanan, pastinya kita akan memberikan. Secara otomatis kita sudah menjadi saluran berkat atau perpanjangan tangan Tuhan kepada dia. Kita memberikan apa yang kita miliki dan kita menolong dia untuk setidaknya menyanggal kelaparan dia. Dan janganlah jauh-jauh dulu kan, seperti di Tarutung ini kan banyaknya kayak orang setiap pengemis kayak gitu kan. Dari situ juga kita bisa belajar bahwasannya ada pun di kita harus kayak mana ya, memang nggak banyak yang ada di kita, tapi 1000 pun itu minimal nominalnya itu sudah sangat membantu orang itu setelah kita butuh. Apakah begitu saudara-saudara? Iya, sangat bagus sekali. Jadi ini kan menurut kehidupan sehari-hari ini. Jadi yang tokoh Alkitab ini, caranya orang itu menjadi saluran berkat seperti apa? Seperti kisah Daud seperti itu kan? Caranya Daud menjadi saluran berkat buat orang miskin seperti apa? Daud sendiri menjadi saluran berkat bagi orang lain itu dari cara Daud yang mengandalkan Tuhan. Daud sering sekali mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya. Sama seperti Daud yang mengalahkan Goliat, dia tetap mengandalkan Tuhan dan itu menjadi contoh nyata bagi kita. Sedangkan Daud saja mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya. Dia juga bisa memberitakan kepada orang-orang yang berada di dekatnya atau yang di sekelilingnya untuk tetap mengandalkan Tuhan. Saya rasa itu saja sudah hal menjadi saluran berkat atau perpanjangan tangan Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya yang belum mengenal Tuhan. Bagaimana kepada kawan yang lain? Ya, saya setuju. Ya, bagus sekali. Menurut pemahaman Anda, apakah yang harus kita lakukan untuk menjadi saluran berkat di tengah-tengah masyarakat seperti itu, selain membantu orang-orang lain yang kesusahan seperti pengemis? Adakah hal lain? Tadi saudara berbicara tentang adakah hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi saluran berkat begitu? Nah, sekarang saya coba berbalik bertanya. Di sini kan kita semua sudah memakai alma mater YKN, ya kan? Terus pertanyaan ini mungkin sudah familiar dan kita pun tahu jawabannya. Seperti kita melayani entah di gereja, disuruh entah penyuluhan, observasi, itu kayaknya sudah saluran berkat sih bagi orang lain, bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang jauh dari Tuhan. Kalau di masyarakat kita buat perkumpulan seperti itu kan, PA, kayak kita penyuluhan, kita memberitakan Injil Tuhan. Tentu kita udah menjadi saluran berkat bagi mereka, bagi orang-orang yang tidak mampu untuk datang ke gereja, mungkin karena ada halangan, contohnya kayak tidak ada persembahan atau baju yang kurang pantas. Tapi kan tidak itu yang dilihat Tuhan. Mungkin mereka merasa, gak ada nyawangku, gak ada bajuku. Tapi datangnya kita ke sana, kita sudah menjadi perpanjangan tangan Tuhan di sana. Dan kita bisa mengajak mereka atau menyentuh hati mereka untuk datang dan mendekat kepada Tuhan. Begitu dari saya. Ya, sungguh sangat bagus. Perbincangan pada hari ini sungguh sangat menarik. Jadi berarti kita harus mengandalkan Allah nih. Kita mengandalkan Allah berarti Allah itu hadir. Seperti apa kira-kira kehadiran Tuhan yang bisa saudara-saudari rasakan
menurut pengalaman saudara-saudari, sehingga itu yang menguatkan iman kita, membuat kita merasa bahwa Allah itu selalu bersama kita. Di saat situasi yang down, pasti kan di setiap kayak seperti kita nih kan, remaja-remaja, pasti ada aja masalah kita kan, dari baik dari segi keuangan, pertemanan, percintaan, kelayakan. Nah dari situlah pasti di saat kita terpuruk, jangan layar, jangan munafik lah kita, apalagi zaman sekarang ini kan, pasti di saat kita terpuruknya kita mencari Tuhan kan, ya kan. Nah tapi kalau kita bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, pasti ada perpanjangan tangan yang diberikan Tuhan. Karena kita juga pasti merasakan kan, di saat apalagi terutama lagi down lah, entah bapak kita sakit, bapak kita sakit, kalau kita memang sangat-sangat berserah kepada Tuhan, memang ya Tuhan itu ada, baik dalam segi apapun pasti ada yang nanti. Yang gimana menurut kawan-kawan, apa bisa menambahkan? Tapi sedikit ya, itu kan tadi menurut Anda secara umum. Iya. Nah, sedangkan saudari Epita mengatakan, cobalah ceritakan pengalaman pribadi Anda yang mencerminkan bahwasannya pada saat kesulitan dia tetap mengandalkan Tuhan hadir dalam hidup dia. Iya. Pengalaman pribadi itu umum yang Anda berikan. Enggak, menurut saya itu enggak umum, karena itu kan juga menurut kepribadian saya. Mungkin itu menurut pengamatan saudari Lucian juga, dapat ditambahi oleh saudari Doren juga, pengalaman pribadi saudari. Oke, kalau menurut pengalaman pribadi saya, seperti halnya yang saya alami langsung lah, saat bapak saya masuk rumah sakit, itu yang dioperasi, itu kan saya dikabari pas keadaan di kampus. Nah, saya terkejut dong. Di situ saya udah pasrah, nggak tahu mau ngapain lagi. Mau belajar pun nggak mood, mau kuliah pun nggak mood, mau konsentrasi pun dalam perkuliahan itu nggak mood. Mencakapi orang pun saya tidak mood lagi. Tapi dalam situasi itu saya bertekad dalam hati saya, Tuhan tolong saya. Kayak mana pun caranya, Tuhan tolong saya. Saya tidak mampu untuk pulang saat ini ke rumah saya gitu kan. Terus saya bertekad dalam hati saya, Tuhan kayak mana ini, tunjukkan jalanmu Tuhan, berikan kesehatan kepada orang tua saya. Dan singkat cerita dan puji Tuhan, orang tua saya bisa sembuh sampai sekarang. Itu sih kalau dari saya. Menurut saudara Edison, apakah ada pengalaman hidup saudara Edison yang merasakan bahwa Allah itu hadir? Jika saya tidak mempunyai duit, waktu saya mau berangkat ke Naruto, saya tidak ada mempunyai duit, uang saya pun cuma 1.000, ongkos saya kurang 20.000. Tuhan itu hadir di tengah-tengah saya tanpa ada saudara yang mengenal saya. Tuhan menolong saya lah, dan seorang memberikan saya uang 20.000 supaya saya menaruh teman itu menurut saya, dan tanpa saya sadari Tuhan telah hadir di tengah-tengah saya. Menurut saudari Yohana, menurut saya di saat saya terpuruk, di mana Tuhan saya kaki gitu, di situ Tuhan menolong saya, menguatkan saya agar bisa kuat untuk menghadapi kehidupan ini. Tuhan yang tahu, mungkin saya mampu untuk menjalani kehidupan ini walaupun tanpa bantuan lagi. Saya juga berdoa untuk kesehatan orang tua saya yang perempuan dan juga keluarga yang lainnya. Sangat bagus pengalaman-pengalaman dari saudara-saudari yang pastinya akan memberkati kita pada hari ini. Seperti tema kita pada hari ini, yaitu hidup bergantung pada Allah dan menjadi selalu dekat. Kita tahu bahwa Allah selalu hadir dalam hidup kita. Oleh karena itu kita harus selalu mengandalkan Allah, kita harus selalu bergantung kepada Allah. Dalam situasi hidup kita, tidak hanya kita harus
bergantung pada Allah pada saat kita bahagia atau pada saat kita mengalami kesulitan sekalipun, kita harus setiap saat mengandalkan pada Allah. Karena cuma Allah yang mampu menolong kita, bahkan di saat tersulit sekalipun Tuhan yang mampu menolong kita. Bukan sesama kita yang mampu menolong kita, tapi Tuhan yang sanggup menolong kita. Seperti saya juga, Tuhan selalu menolong saya. Dalam keadaan sulit sekalipun, Tuhan pasti selalu menolong saya. Bahkan mungkin dalam hal-hal yang mungkin dalam kehidupan ini kan tidak bisa kita selalu mengandalkan manusia. Walaupun keluarga kita sekalipun, kita harus tetap mengandalkan Allah dalam segala situasi dalam hidup. Karena kita tahu bahwa Allah kita hidup, Allah kita itu berdaulat dalam hidup kita, Allah senantiasa hadir. Oleh karena itu kita harus mengandalkan Allah, dan sebagai bukti bahwa kita mengandalkan Allah, kita harus bisa menjadi salur berkat bagi orang lain. Bukan hanya melalui hal besar sekalipun, namun hal kecil dapat kita lakukan untuk menjadi salur berkat. Terima kasih untuk narasumber kami, keempat narasumber kami yang sudah membagikan pengalaman pribadinya, yang sudah sharing pada hari ini, yang pastinya akan sangat memberkati dan sangat mendukung dalam topik kita pada hari ini. Jadi terima kasih banyak untuk keempat narasumber kami. Kiranya Tuhan memberkati. Sampai jumpa di lain hari. Mari kita sapa saudara-saudari kita yang kita bilang shalom dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kami dari kelompok 5 Fine People Christian mengucapkan Sampai jumpa pada video kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bye. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami dengan aku Miranda Esther Nababan dan teman saya Aku Hirda Sitangga. Nah, podcast kami ini adalah podcast yang perdana, di mana podcast ini mengandung banyak cerita-cerita dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Mungkin teman-teman yang di rumah sedang atau dimanapun berada, mungkin ada di luar ruangan atau di dalam ruangan, mungkin teman-teman ada yang lagi rebahan ya, ada yang lagi, teman juga ada yang lagi sambil nonton ini sambil memasak, lagi kerja, atau bahkan sedang mengerjakan tugas. Nah, ini adalah podcast kami Yang pertama, ya. dan kalau kamu lagi ngerasa capek, kehilangan arah, dan bahkan kamu merasa nggak ada yang peduli sama kamu, tenang, kamu nggak sendirian. Hari ini kita akan membahas Tentang bersyukur, berdoa dan air mata. Oke, mungkin kalau kita merasa bertanya-tanya, mungkin ketiga hal ini mungkin kedengarannya biasa saja atau biasa sederhana, saja. tapi kadang justru ketiga hal ini dengan bersyukur, berdoa, dan air mata ini mungkin ini sangat berat atau bahkan menjadi beban dalam setiap kehidupan kita. Nah, untuk kali ini kita akan membahas atau bercerita-cerita tentang bersyukur, berdoa, dan air mata ini. Nah, untuk segmen kita yang pertama, kita akan membahas atau bercerita tentang bersyukur. Stay tune terus di video kami ya. Dadah. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas yang pertama, yaitu bersyukur. Mungkin dengan kata bersyukur ini sangat biasa kita dengar, baik di dalam sekolah, perkuliahan, atau bahkan di dalam gereja, atau bahkan di dalam lingkungan kita sehari-hari lah. Mungkin kita pernah dengar kata bersyukur itu. Nah, kalau aku pribadi, menurutku bersyukur itu nggak gampang. Kenapa? Karena
bersyukur itu adalah hal yang sangat, mungkin dalam pribadi kita, hal yang sangat berat dengan kata bersyukur itu. Hanya kata bersyukur itu sangat berat. Iya betul sekali. Kadang baru bersyukur kadang kita pas bersyukur itu pas kayak nanti aku bersyukur kayak gitu kan. Banyak orang yang kayak gitu saat dia merasa capek, saat dia putus asa, dia selalu menyatakan, Tuhan mana? Kok hidupku kayak gini-gini, gak pernah bersyukur. Dan pas dapat enaknya, dia malah pergi jalan-jalan, nanti. Dia gak mau berkata syukur kayak gitu. Selalu mengandalkan kemauannya sendiri. Iya, selalu mengandalkan kemauannya sendiri. Iya. Nah, itu dia. Aku pernah berada di fase dimana hari-hari itu berat sekali. Mungkin dulu aku pernah, jujur ya, itu merasa gak bersyukur sama apa yang diberikan Tuhan. Dimana mungkin banyak masalah yang sedang aku hadapi, banyak tantangan yang Tuhan kasih sama aku. Tapi aku malah bertanya-tanya, kenapa sih Tuhan kamu memberikan cobaan ini untukku? Malahan aku nggak bersyukur gitu ceritanya. Dimana hidup ini gitu-gitu aja, nggak ada perubahannya gitu. Dan di saat saya semakin menyadari bahwa dengan kata bersyukur itu di gereja juga sering pendeta saya mengatakan kalau bersyukur itu sangat penting, bersyukur sama Tuhan itu sangat penting, karena dengan kita mengucap syukur, mengucapkan terima kasih untuk Tuhan, itu udah sebuah motivasi dalam kehidupan kita, itu menurut saya. Dan ya, bersyukur itu bukan cuma hanya kata-kata saja. Bersyukur itu bukan cuma kata-kata saja ya. Tapi bersyukur itu di mana kita berterima kasih dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mengingat Tuhan, itu adalah namanya bersyukur. Banyak orang yang menyatakan, aku sering banget kayak gini. Syukur Tuhan, aku syukur Tuhan. Tapi ada orang yang mendengarkan kayak gini, apa sih? Alay banget. Alay. Dengan bahasa gaul sekarang alay katanya. Padahal saya menyatakan, saya bersyukur kok diberikan Tuhan tantangan seperti ini. Jika saya memiliki masalah seperti kamu, saya juga memiliki masalah, tapi saya selalu menyatakan, saya bersyukur Tuhan, saya bersyukur. Dengan putus asa pun, saya pernah putus asa, tapi itu adalah jalan Tuhan. Itu yang dikatakan bahwa kita harus selalu bersyukur dimanapun. Oke, dan setelah bersyukur kita akan membahas tentang doa. Doa ini bukan sekedar cuma kata-kata. Banyak orang hanya berdoa. Lah, menurut kamu berdoa itu apa? Berdoa itu komunikasi dengan Tuhan kan? Iya, berdoa itu komunikasi dengan Tuhan. Contohnya nih, kita libatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dengan berkomunikasi itu sebuah cara kita untuk berbicara. Contohnya kalau di sekitar kita, setiap manusia berkomunikasi itu dengan handphone atau telepon. Nah, kalau dalam kehidupan kita, kalau kita ingin berkomunikasi dengan Tuhan, kita harus dengan cara berdoa, karena berdoa itu adalah nafas kehidupan kita. Kalau bukan karena berdoa, mungkin kehidupan kita gitu-gitu aja mungkin, karena Tuhan mungkin kita mau lebih dalam lagi berdoa supaya setiap kehidupan kita penuh makna di dalam Tuhan. Dan juga ada orang loh yang berdoa hanya cuma minta-minta. Seperti, Tuhan, aku pengen ini, aku pengen itu, aku pengen ini. Cuma maunya saja. Tapi saat doa itu kan butuh proses. Tuhan bukan langsung memberikan kita seperti aku berdoa, Tuhan, aku pengen uang. Tuhan bukan langsung memberikan uang pada kita. Tapi Tuhan itu selalu memberikan kita proses pelan-pelan. Seperti aku nih, aku bilang sama Tuhan, Tuhan, aku
aku pengen banyak uang. Terus aku scroll TikTok, aku melihat ada yang jual donat, kayak ini enak ini. Aku bikin donat, aku jualan donat. Itu adalah mungkin proses Tuhan. Aku bersyukur banget Tuhan telah mengabulkan doaku, Tuhan memberikan aku uang, tapi dengan proses. Bukan seperti itu. Aku sangat bersyukur sekali. Aku berdoa dengan Tuhan. Juga berdoa itu harus dengan hati yang bersih. Ada orang yang berdoa, tapi dia memaksakan. Aku seperti kan kita di ruangan, siapa yang memimpin doa? Dia. Berdoa itu bukan ditunjuk-tunjuk, tapi dari hatinya sendiri. Dengan setulus hatinya. Iya, dari hatinya si tulus. Bukan iming-iming. Ada orang, aku yang memimpin doa aku, dia selalu agar dia selalu dipatokkan. Dan juga bagi teman-teman nih ya, ingat, doa itu tidak boleh dikomentari apapun itu. Jika doanya kayak kita berdoa kayak gitu, kalau grogi kayak dikit-dikit ketawa kayak gitu kan, itu nggak boleh teman-teman. Dimana kita harus itu berdoa sungguh-sungguh, dimana itu berdoa dengan komunikasi dengan Tuhan. Dan juga di dalam doamu kamu harus mengucap syukur yang sesungguhnya dan tanpa iming-iming. Oke? Dan satu lagi, berdoa itu bukan hanya sepatah kata aja, bukan Hanya doa keluar dari mulut kata-kata. iya, hafalan, tapi itu Iya. melalui hati kita sendiri untuk kita berbicara kepada Tuhan sebagai kesaksian hidup kita untuk Tuhan gitu. Nah, saya pernah ada dengar satu lagu, yaitu ini pernah saya nyanyikan, bahkan jadi lagu favorit saya, di mana Apa tuh? Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan, di mana Tuhan mendengar yang kita doakan, tetapi bukan sekarang, Iya. tapi Itu ada prosesnya, kan? di waktu yang tepat. Berproses dulu, pasti Tuhan akan berikan yang terbaik. Iya. Kalau lagu kamu ada nggak lagu favorit gitu yang berhubungan dengan doa gitu? Aku ada sih lagu dimana lagu itu pas aku sedang merasa kehilangan, kecewa, putus asa, aku selalu bernyanyi. Kau tahu nggak lagu yang kalau ku cari kedamaian hanya aku dapat dalam Yesus. Gitu. Aku suka banget lagu itu, dimana kalau aku sendirian aku selalu memutarnya. Lagu itu tenang banget loh, bisa kamu dengarkan itu. Enak banget lagunya, sumpah. Bahkan kalau itu mungkin jadi lagu favorit ya. Iya, lagu favorit banget itu. Dimana lagu itu kayak kalau aku dengar gitu kan, lagunya kayak ada tenang banget bikin. Kayak gitu. Kamu harus mendengarkan lagu itu ya. Nanti Oke. kalau pulang dari sini kita harus mendengarkannya sama-sama. Teman-teman juga ya, bukan hanya kami, tapi teman-teman juga harus mendengarkan lagu itu. Oke? Oke, dan juga doa itu bukan cuma kewajiban, namun doa itu adalah kita berkomunikasi dengan Tuhan. Oke, ada kok berdoa ketawa kayak gitu, nggak boleh teman-teman. Itu Karena namanya itu adalah dosa. dosa. Kamu benar lebih baik kamu menyatakan kayak gini pada saat makan, terima kasih Tuhan, daripada kamu berdoa tapi kamu dengan hati yang besar. Ada orang yang berdoa tapi dia cepet-cepet sekali. Iya. Itu nggak boleh. Kita harus kayak perlahan seperti itu. Nah, terus sekali ya. Yesus aja, bayangkan, Yesus aja sering berdoa sendiri. Masa kalian enggak? Ya kan? Karena doa itu adalah sebuah nafas kehidupan kita. Dan kalau semisalnya kita berhenti berdoa, rasanya kayak hati itu hampa. Gak ada berubahnya kehidupan kita kalau kita tidak sering berdoa. Nah, jadi kalau teman-teman ada waktu kosong, bisa ambil waktu untuk berdoa sebentar. Gak usah panjang-panjang, singkat saja. Cuman ucapkan rasa bersyukur dan terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam kehidupanku. Aku masih hidup sampai saat ini, aku masih bisa merasakan hadiratmu sampai saat ini. Dan juga di ayat Alkitab juga dikatakan seperti ini loh. Di 1 Tesalonika 5 ayat
18 kita dapat dikatakan di sini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, di dalam Alkitab juga sudah dikatakan bersyukurlah. Ini bukan cuma kata-kata kita doang kan, tapi Alkitab juga menyatakan bersyukurlah dalam segala hal yang kamu lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Dan tetaplah berdoa. Iya. Nah, hari ini kita akan masuk dalam segmen yang terakhir, yaitu air mata. Mungkin teman-teman sekalian pernah merasakan atau rasakan air mata ya, keluar air mata secara tiba-tiba, apalagi kalau pas berdoa nih, tiba-tiba belum juga mulai berdoa tapi air matanya sudah keluar. Iya. Karena siapa sih yang pernah di sini berdua sambil nangis? Tapi nggak semua orang ngerti arti air mata itu. Padahal menurut aku air mata itu adalah salah satu ibadah yang paling jujur. Nah, kamu pernah nggak berdoa sambil nangis? Ya, pernah sekali. Coba dong cerita. Waktu itu ya aku sendiri di rumah, suasananya sepi ya, termenung sendiri di rumah, apalagi waktu seringan malam-malam sih ketika aku berdoa. Dan sewaktu aku menutup mata, di situ hatiku merasa Tuhan ada di sampingku. Maka dari situ aku pernah mengeluarkan air mata dan gak bisa berkata-kata lagi. Bahkan untuk berdoa pun gak bisa berkata-kata lagi hanya karena mengeluarkan air mata. Mungkin dengan air mata itu sudah meluapkan rasa isi hati kita, hingga dengan air mata itu kita bisa tenang dalam kehidupan kita. Aku juga punya cerita loh. Aku nangis. Aku nangisnya karena kecewa, bukan karena berdoa. Bukan. Aku kecewa pada diriku sendiri. Posisinya aku itu sangat kecewa, putus asa sekali, dimana aku seperti kehilangan. Aku bicara seperti ini pada Tuhan. Tuhan, aku mau nyerah, aku nggak sanggup. Tapi aku dengarkan lagu yang aku bilang itu, kalau aku cari, aku dengarkan lagu itu, terus aku berdoa pada Tuhan sambil nangis. Doaku seperti, Tuhan, rendahkan hatiku. Sakit sih dibikin orang kayak gini, tapi tolong Tuhan rendahkan hatiku. Jangan ada dendam dalam hatiku. Terus kalau aku melihat orang yang menyakiti aku atau apapun itu, aku udah bicara sama Tuhan. Tuhan udah merendahkan hatiku. Aku nggak usah lagi kayak gitu. Banyak orang loh yang kayak berdoa. Banyak orang yang berdoa begini, Tuhan bikin dia sakit. Banyak orang yang seperti itu. Tapi dalam doa itu kamu harus membuat dirimu seperti aku berdoa, Tuhan rendahkan hatiku, biar aku sanggup menjalani hidup, biar aku sanggup melihat dia. Dan ya Tuhan memberikan aku ketegaran agar aku bisa sanggup menghadapi itu. Dan dari pengalamanmu air matamu itu, apa yang kamu merasakan saat kamu berdoa dan menangis? Yang aku rasakan itu, aku merasa bahwa Tuhan itu sangat dekat dengan kita, dimana aku itu merasa tenang sekali. Aku merasa tenang sekali bahwa hadirat Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan kita. Nah, itu yang aku rasakan dalam kehidupanku. Itulah yang aku rasakan dalam kehidupanku, bahwa dengan nangis itu kita merasa aku dekat dengan Tuhan. Itu dia. Iya. Oke. Oke teman-teman, hari ini kita udah
berada di penghujung podcast kita. Hari ini kita sudah banyak belajar ya. Iya, betul. Bersyukur, berdoa, bahkan menangis di hadapan Tuhan. Semua itu bisa jadi bentuk ibadah kita untuk Tuhan. Dan juga Tuhan itu nggak menuntut ibadah kita yang megah, yang harus bagus, yang kayak semua orang tahu kalau kamu ibadah yang megah banget. Itu nggak perlu bagi Tuhan. Dia hanya mencari hati yang jujur dan juga yang mau dari hatinya, dengan apa adanya. Nah, mulai hari ini yuk kita jalani hidup kita dengan hati yang penuh rasa syukur, doa yang nyata, dan air mata yang tulus. Dan sehingga kalau memang itu kita yang punya. Dan juga Tuhan percaya kok, dan juga Tuhan mengerti, Tuhan peduli, dan Tuhan menyambutmu setiap ibadah yang datang dari hatimu. Sampai ketemu lagi teman-teman di episode berikutnya. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. See you next time, guys. Halo semua, selamat datang di podcast kita hari ini. Saya Grace. Dan saya Cynthia. Senang sekali kita mengobrol bareng hari ini. Temanya benar-benar dalam ya, Grace. Iya banget. Kita mau sama-sama sharing tentang Tuhan yang adalah penolong yang setia dan bagaimana Tuhan menyelamatkan kita di saat-saat paling berat. Betul. Kadang hidup kayak diombang-ambing badainya. Aku jadi ingat murid-murid Yesus yang panik waktu badai besar datang, lalu mereka berseru, "Tuhan, selamatkan kami," yang tertulis dalam Lukas 8 ayat 24. Aku suka banget bagian itu Sin. Karena di situ kita lihat bahkan ketika kita takut panik, Tuhan tetap hadir. Kalau aku sendiri, aku pernah merasa benar-benar sendirian, tapi aku berdoa, aku merasakan pertolongan Tuhan. Tuhan nyata banget. Iya, aku juga pernah mengalami. Kadang pertolongan Tuhan itu nggak selalu datang dalam cara kita bayangkan. Tapi setelah lewat, kita baru sadari, ternyata Tuhan benar-benar bekerja dalam hidup kita. Benar, Tuhan itu setia. Dalam Mazmur 46 ayat 1 bilang, Allah itu tempat perlindung dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan. Saat terbukti, Tuhan itu bukan cuma dengar, Dia bergerak menolong kita tepat pada waktunya. Dan waktu kita merasa sudah nggak kuat, jangan ragu buat berseru seperti murid-murid Tuhan Yesus. Dia tahu kapan. Kadang kita gengsi merasa harus kuat sendiri. Padahal Tuhan mau kita datang kepadanya kapan saja kita perlu. Betul, Tuhan bukan hanya penolong, tapi juga penyelamat kita. Dia tahu kapan kita perlu ditenangkan, kapan kita perlu dikuatkan, dan kapan kita hanya perlu dipeluk dalam kasih-Nya. Kalau hari ini kamu dengar podcast ini lagi, merasa putus asa, ingat ya, Tuhan itu selalu setia dan selalu di saat kita ada masalah, dan Tuhan sanggup menyelamatkan kita dalam kondisi apapun. Jangan takut untuk berseru kepadanya, karena di dalam tangan Tuhan ada damai, ada kekuatan, dan ada jawaban. Terima kasih sudah bareng-bareng sama kita hari ini ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap percaya Tuhan adalah penolong dan penyelamat kita. Terima kasih, shalom.